Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul maf'uli utawi iki iku bab nerangake maf'ul. Alladzi lam yusamma kang ora ditutur apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Wa huwa utawi naibul fa'il utawa al maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu iku al ismu isim al marfu'u kang diwaca rafa alladzi lam yudkar kang ora ditutur apa fa'iluhu fa'ile isim al marfu'. Fa in kana mongko lamun ana apa al fi'lu fi'il iku madiyan fi'il madi dumma mongko diwaca dhammah apa awwaluhu kawitane fi'il madi wa kusira lan diwaca kasroh apa ma huruf qabla akhirih kang ing dalem sadurunge akhire fi'il. Wa in kana lan lamun ana apa fi'il iku mudhari'an rupa fi'il mudhari' dumma mongko diwaca dhammah apa awwaluhu kawitane fi'il mudhari'. Wa futiha lan diwaca fathah apa ma huruf qabla akhirih kang ing dalem sadurunge akhire fi'il mudhari'. Babul maf'uli bab menerangkan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu yang mana tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwa adapun maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya al ismu ialah isim al marfu'u yang dibaca rafa alladzi lam yudkar fa'iluhu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fa in kana maka apabila ada apa al fi'lu fi'ilnya itu madiyan berupa fi'il madi dumma maka didomahkan apa awwaluhu huruf pertamanya fi'il madi wa kusiro dan dikasrohkan apa ma huruf qabla akhirih yang sebelum akhirnya fi'il madi. Wa in kana dan apabila ada apa fi'il itu mudhari'an berupa fi'il mudhari' dumma maka didomahkan apa awwaluhu huruf pertamanya fi'il mudhari' wa futiha dan difathahkan apa ma huruf qabla akhirih yang sebelum akhirnya fi'il mudhari'. Baik sahabat, pada video kali ini kita sudah memasuki bab yang baru lagi, yaitu bab tentang naibul fa'il. Nah, naibul fa'il sendiri itu adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi langsung saja, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau disebut sebagai naibul fa'il atau juga disebut sebagai mabni majhul adalah isim yang asalnya berkedudukan sebagai maf'ul. Lalu fa'ilnya dibuang dan ia menggantikan kedudukan fa'il sehingga i'rabnya dirofakkan dan diletakkan sesudah fi'il. Contohnya doroba Zaidun Khalidan, artinya Zaid telah memukul Khalid. Jadi doroba ini adalah fi'il madi, Zaidun adalah fa'ilnya, kemudian Khalidan ini adalah maf'ul atau objek. Nah, dalam contoh ini Zaid sebagai fa'il itu dibuang sehingga menjadi duriba Khalidun. Yang asalnya maknanya adalah Zaid telah memukul Khalid, kemudian duriba Khalidun maknanya menjadi Khalid telah dipukul. Jadi Zaid atau pelakunya itu disembunyikan atau dihilangkan. Dan Khalid yang asalnya dia adalah maf'ul, sekarang dia menggantikan kedudukan fa'il sehingga dia di-i'rabi dengan i'rab rafa dan ditaruh setelah fi'il. Kemudian contoh yang kedua, yaqra'u Zaidun al-Qur'ana. Yaqra'u sedang membaca siapa Zaidun Zaid al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Jadi yaqra'u ini adalah fi'ilnya yaitu fi'il mudhari'. Kemudian Zaidun adalah fa'ilnya dan Al-Qur'ana adalah maf'ulnya. Nah, Zaid selaku fa'il dibuang sehingga menjadi yukra'u al-Qur'anu.
yukra'u sedang dibaca apa Al-Qur'anu Al-Qur'an. Jadi fa'ilnya ini dihilangkan atau disembunyikan sehingga maf'ulnya itu menggantikan kedudukan fa'il dan dia di-i'rabi dengan i'rab rafa dan diletakkan sesudah fi'il. Selanjutnya apabila fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka huruf awalnya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan. Jadi seperti yang di atas tadi, doroba ini kan fi'il madhi. Apabila maf'ulnya itu menjadi naibul fa'il, maka fi'il madhinya itu huruf pertamanya didomahkan, kemudian huruf sebelum akhir dikasrohkan sehingga menjadi duriba. Nah, contoh selanjutnya adalah nasoro. Ketika dia maf'ulnya dijadikan naibul fa'il, maka dia huruf pertamanya itu harus didomahkan dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan sehingga menjadi nusiro. Nasoro artinya adalah telah menolong, sedangkan nusiro telah ditolong. Kemudian contoh selanjutnya akroma. Nah, apabila maf'ulnya akroma ini mau dijadikan naibul fa'il, maka lafadz akroma huruf pertamanya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya dikasrohkan menjadi ukrima. Akroma artinya telah memuliakan dan ukrima artinya telah dimuliakan. Kemudian dan apabila fi'ilnya adalah fi'il mudhari', maka huruf awalnya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya difathahkan. Seperti contoh yang di atas tadi, yaqra'u ini adalah fi'il mudhari'. Apabila maf'ulnya ingin dijadikan naibul fa'il, maka lafadz yaqra'u ini huruf pertamanya didomahkan dan huruf sebelum akhirnya difathahkan menjadi yuqra'u. Yaqra'u artinya sedang membaca, yuqra'u artinya sedang dibaca. Contoh yang selanjutnya, yadribu menjadi yudrobu. Yadribu sedang memukul, yudrobu sedang dipukul. Contohnya lagi, yarzuku menjadi yurzaku. Yarzuku artinya sedang memberi rizki dan yurzaku artinya sedang diberi rizki. Wahuwa utawi maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu iku ala qismaini ing atase rong bagian. Dohirun siji isim dohir, wa mutmarun lan loro isim domir. Faddohiru mongko utawi kang rupa isim dohir iku nahwu qaulika sepadane pengucap sira duriba zaidun, yaiku ucapan duriba zaidun. Duriba dipukul sapa zaidun zaid. Wa yudrobu zaidun lan ucapan yudrobu zaidun. Yudrobu lagi utawa arep dipukul sapa zaidun zaid. Wa ukrima amrun lan lafat ukrima amrun. Ukrima dimulyakake sapa amrun amar. Wa yukramu amrun dan lafat yukramu amrun. Yukramu lagi utawa arep dimulyakake sapa amrun amar. Wahuwa adapun maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya itu ala qismaini ada dua macam atau dua bagian. Dohirun yang pertama adalah isim dohir, wa mutmarun dan yang kedua adalah isim domir. Fadohiru maka yang isim dohir itu nahwu qaulika semisal ucapanmu duriba zaidun yaitu ucapan duriba zaidun. Wa yudrobu zaidun dan ucapan yudrobu zaidun. Wa ukrima amrun dan ucapan ukrima amrun, wa yukramu amrun dan ucapan yukramu amrun. Kemudian naibul fa'il itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah naibul fa'il isim dohir dan yang kedua adalah naibul fa'il isim domir. Jadi ini hampir sama seperti pada bab fa'il, yang mana fa'il sendiri itu ada dua, yaitu fa'il isim dohir dan fa'il isim domir. Jadi kesimpulannya, jika naibul fa'il isim dohir itu dia disebutkan secara jelas siapa naibul fa'ilnya. Dan apabila naibul fa'il isim domir itu tidak disebutkan dengan jelas. Jadi dia menggunakan kata ganti atau menggunakan domir. Nah,
Naibul fa'il yang isim dohir contohnya adalah duriba Zaidun. Duriba telah dipukul siapa? Zaidun, Zaid. Jadi Zaid telah dipukul. Siapa pelakunya? Di sini tidak disebutkan atau disembunyikan. Contoh selanjutnya adalah yudrobu Zaidun. Yudrobu sedang dipukul siapa? Zaidun, Zaid. Contohnya lagi, ukrima Amrun. Ukrima telah dimuliakan siapa? Amrun, Amar. Yukromu Amrun. Yukromu sedang dimuliakan siapa? Amrun, Amar. Futiha al-babu. Futiha telah dibuka apa? Al-babu, pintu. Yuftahu al-babu. Yuftahu sedang dibuka apa? Al-babu, pintu. Jadi ini adalah contoh daripada naibul fa'il isim dohir. Karena naibul fa'ilnya ini kan jelas. Ini Zaid. Kemudian dua ini adalah Amr. Dan yang terakhir adalah al-bab atau pintu. Jadi di sini naibul fa'ilnya jelas. Sehingga disebut sebagai naibul fa'il isim dohir. Wal mutmaru lan utawi kang rupa isim domir iku nahwu kaulika sepadane pengucap sira duribtu yaiku ucapan duribtu wa duribna lan duribna wa duribta lan duribta wa duribti lan duribti wa duribtuma lan duribtuma wa duribtum lan duribtum wa duribtunna lan duribtunna wa duriba lan duriba wa duribat lan duribat waduriba lan duriba waduribu lan duribu waduribna lan duribna. Wal mutmaru adapun naibul fa'il yang isim domir itu nahwu kaulika semisal ucapanmu duribtu yaitu ucapan duribtu wa duribna dan duribna wa duribta dan duribta wa duribti dan duribti wa duribatuma dan duribatuma wa duribatum dan duribatum wa duribatunna dan duribatunna wa duriba dan duriba wa duribat dan duribat wa duriba dan duriba wa duribu dan duribu wa duribna dan duribna. Kemudian yang kedua adalah naibul fa'il isim domir. Jadi naibul fa'il di sini adalah menggunakan kata ganti atau menggunakan domir. Contohnya adalah duriba, artinya dia laki-laki telah dipukul. Kemudian duriba, artinya dia dua orang laki-laki telah dipukul. Lalu duribu, artinya mereka laki-laki telah dipukul. Lalu duribat, artinya dia perempuan telah dipukul. Duribata, artinya dia dua orang perempuan telah dipukul. Duribna, artinya mereka perempuan telah dipukul. Nah, yang di atas ini, 6 ini adalah sebagai kata ganti orang ketiga atau domir ghaib. Yang di sini adalah untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan yang di sini adalah untuk muannas, untuk perempuan. Kemudian yang di bawah ini adalah sebagai kata ganti orang kedua atau domir mukhatab. Yang di sini adalah untuk mudzakkar dan yang di sini adalah untuk muannas. Duribta artinya kamu laki-laki telah dipukul. Duribtuma artinya kamu dua orang laki-laki telah dipukul. Duribtum artinya kalian laki-laki telah dipukul. Duribti artinya kamu perempuan telah dipukul. Duribtuma artinya kamu dua orang perempuan telah dipukul. Duribtunna artinya kalian perempuan telah dipukul. Kemudian yang di bawah ini adalah sebagai kata ganti orang pertama atau domir mutakalim. Durib itu artinya saya telah dipukul dan duribna artinya kami atau kita telah dipukul. Jadi semua ini itu adalah naibul fa'il yang berupa isim domir. Selanjutnya di bawah ini adalah skema dari apa yang kita bahas tadi. Jadi naibul fa'il ini ada dua macam. Yang pertama adalah berupa isim dohir dan yang kedua adalah berupa isim domir. Yang berupa isim dohir contohnya adalah duriba Ahmadu. Duriba telah dipukul siapa? Ahmadu, Ahmad. Kemudian yang kedua naibul fa'il yang berupa isim domir. Contohnya duriba, artinya dia laki-laki telah dipukul.
Kemudian duriba artinya dia dua orang laki-laki telah dipukul. Lalu duribtu artinya saya telah dipukul dan duribna artinya kita telah dipukul. Jadi demikian sahabat pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita lanjutkan bab yang selanjutnya di video-video yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.